menyampaikan salam kepada antum semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita banggakan serta kita cintai, pengurus DPC PKS se-Kabupaten Lebak 28 yang hadir yang bersama kita. Mudah-mudahan ya yang dari jauh ya yang perbatasan di ujung sana di Cilokan tetap semangat. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ya para pengurus DPD PKS Kabupaten Lebak dari mulai MPD, DPD dan DPD yang barusan dilantik ya. Mudah-mudahan ini adalah amanah sarana yang Allah berikan untuk membeli surga ya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa proses estafeta kepemimpinan di PKS di semua tingkatan berjalan dengan lancar dan aman ya, dengan penuh kekeluargaan, dengan penuh ukhuwah, dengan penuh ya nilai-nilai yang bermartabat dan dengan mengedepankan ya prinsip musyawarah. Ya Alhamdulillah hari ini ya sejak kemarin kita melaksanakan musda ya seluruh Indonesia kabupaten kota sebanyak 514 DPD kabupaten kota ini melaksanakan musda secara serentak. Jadi di masing-masing kabupaten kota musda dilaksanakan ya sesuai dengan kondisi ya di daerahnya masing-masing, karena kita melihat kemarin kemarin ya eskalasi nasional khususnya di Jakarta ini ada demo terkait dengan aspirasi yang ditujukan kepada DPR RI, sehingga ya sedikit banyak ini di daerah kondusivitas tentunya ini juga akan mempengaruhi. Jadi khususnya di Banten musda dilaksanakan ada yang terbuka, ada yang semi terbuka, dan ada yang tertutup offline. Jadi kita menghargai ya kepada ya halayak ramai ya khususnya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Tapi juga di satu sisi kita ingin ya musda ini di masing-masing daerah tentunya sukses ya di daerah masing-masing. Sesuai dengan arahan Presiden Partai pada saat muswil dan pengukuhan pengurus di tingkat pusat. Jadi arahan Presiden Partai ya intinya akan disampaikan juga di musda hari ini, yaitu ya pidato yang Presiden PKS atas arahannya yang pertama kepada anggota DPD PKS masa bakti 2025-2030 di seluruh Indonesia yang baru saja dikukuhkan agar semakin kokoh terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan bagi masyarakat di kabupaten kota masing-masing. Kemudian juga sebagai pimpinan partai di tingkat daerah, DPD dapat memastikan visi besar kepengurusan PKS 2025-2030 dan dapat diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama, pengokohan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan rahmat bagi semesta, bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Kita pastikan seluruh kader berkomitmen pada nilai bersih, peduli, dan profesional. Yang kedua, melaksanakan politik program kebijakan pusat, yaitu K2, kader dan kaderisasi, kemudian juga P2, pemenangan pemilu. Melakukan upgrading peningkatan kualitas dan kuantitas berkesinambungan, berkelanjutan bagi kader dan kaderisasi, serta melakukan P2 yaitu pemenangan pemilu. Kemudian yang ketiga, mengokohkan 3 modal utama PKS. Yang pertama yaitu struktur yang solid, kader yang militan, dan kerjasama kolektif. Ada 2 poin terkait dengan K2. Yang pertama, mengokohkan soliditas kader. Ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hubungan antar kader. Yang kedua adalah hubungan antar kader dengan struktur. Yang ketiga, hubungan antar kader dan pejabat atau anggota dewan. Kemudian juga hubungan antara struktur, pejabat, dan anggota dewan. Dan yang kedua, pengokohan pembinaan anggota. Nah, 4 poin yang pertama terkait dengan
pengokohan soliditas kader. Yang pertama adalah hubungan antara kader. Saya energi. Jadi ketika hubungan kader sudah seperti itu, insya Allah ini akan menjadi nilai keberkahan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, ini adalah hubungan kader dengan struktur. Kader mempunyai hak bersama untuk melaksanakan program-program agenda partai. Yang kedua, kader juga punya hak untuk memberikan masukan serta kritik ya kepada struktur partai. Ya, kritik yang komprehensif, kritik yang membangun, ya, kritik juga yang solutif. Ya, itulah kader yang mempunyai karakter. Kemudian juga struktur mempunyai kewajiban untuk memperhatikan para kader, mengadvokasi serta melindungi kader. Ini adalah hubungan kader dengan struktur. Kemudian hubungan kader dengan pejabat atau anggota dewan. Ini yang sekarang menjadi titik perhatian. Ya, poin yang pertama ini menjaga harmonisasi hubungan kader dengan para pejabat dan anggota dewan. Ini harus menjadi perhatian karena para anggota dewan ini harus menjaga keseimbangan ritme hidup, gaya hidup. Ya, kemudian juga yang menjadi persoalan yang mendasar adalah ketimpangan antara kehidupan kader dengan anggota dewan. Ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi karena apa? Ya, sekarang ya di media kita telah menyaksikan bahwa ketika rakyat disakiti, ketika masyarakat ya dengan perkataan, perbuatan maupun dengan gaya hidup para anggota dewan yang punten dalam bahasa glamor kemudian mewah, tapi di satu sisi ya kadernya, simpatisannya yang dulu memilih dia, yang dulu memperjuangkan dia itu merasa tidak diperhatikan, ya bahkan jauh ya ibarat langit dan bumi. Nah, ini tidak boleh terjadi ya, hubungan antara kader dengan para anggota dewan. Tidak boleh anggota dewan rumahnya mewah, bukan tidak boleh anggota dewan punya banyak mobil, tapi harus seimbang ya. Gunakan rumah yang kaya itu, gunakan mobil yang banyak itu, gunakan yang fasilitas yang diberikan oleh negara untuk anggota dewan. Intinya apa? Ya, ketika kita punya mobil yang bermanfaat untuk kadernya, mobil yang bermanfaat dan dirasakan oleh simpatisannya. Kemudian juga punya rumah mewah boleh, tapi rumah itu untuk ya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menjadi ya kebanggaan untuk kadernya, tempat kader berkumpul, tempat kader untuk merindukan ketika misalkan ya diundang oleh para anggota dewannya. Ya, boleh memiliki seperti itu, tapi apa? Kemanfaatannya harus lebih besar dibanding nilai nominalnya. Itu yang menjadi catatan kita. Ya, jadi hubungan antara kader ya dengan anggota dewan ini harus seimbang. Ya, dan juga anggota dewan adalah merupakan kepanjangan dari struktur. Kemudian juga menjadi pejabat atau anggota dewan harus disadari bahwa pintu masuknya awalnya adalah melalui pintu partai. Ya, pintu partai. Jadi apakah seseorang misalkan dengan cara menyombongkan diri ya sebagai anggota dewan, apakah mereka lupa awalnya adalah pintu masuknya adalah partai? Ya, harus ingat partai, harus ingat jasa partai, karena lewat partai inilah ya anggota dewan dulu didaftarkan, anggota dewan dulu di-SK-kan, anggota dewan dulu ya ditetapkan, juga kita yang menyaksikan orang partai, dan dilantik pun kita ya orang partai yang menyaksikan pelantikannya. Jadi ini yang hubungan antara anggota dewan dengan struktur. Nah, yang terakhir terkait dengan hubungan struktur dengan anggota dewan, terpilihnya pejabat atau anggota dewan merupakan perjuangan kolektif. Ya, perjuangan kolektif yang harus mendapat perhatian oleh seluruh anggota dewan yang terpilih. Ada jasa-jasa BCAD yang tidak jadi, ada suara partai yang mendukung upaya yang jadi. Sehingga apa? Harus sadar diri ketika menjadi anggota dewan. Ini adalah hasil kolektif, hasil bersama. Oleh karena itu, ya ketika kita mendapatkan fasilitas ya menjadi anggota dewan, maka ya distribusi terkait dengan kekuasaannya, distribusi terkait dengan penghasilannya
itu harus terdistribusikan, memikirkan orang-orang yang dulu pernah ya menjadikan dia itu jadi sampai dilantiknya menjadi anggota dewan. Ini yang harus Nah, ini adalah kedua yang mengokohkan soliditas kader. Jadi ada 4 poin hubungan antara kader, hubungan antara kader dengan struktur, hubungan antara kader dengan anggota dewan, dan hubungan antara struktur dengan anggota dewan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah pengokohan pembinaan anggota. Nah, pengokohan pembinaan anggota ini menjadi sangat yang penting dari K2 ini, ya, karena apa? Terbentuknya nanti upah-upah baru di semua tingkatan struktur ini harus menjadi perhatian arahan presiden, bahwa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama ini kita konsentrasi untuk terbentuknya pembinaan baru di struktur di tingkatan masing-masing. Nah, setelah itu ketika arahan presiden partai terkait dengan P2 ya, pemenangan pemilu di tahun terakhir, 1 tahun sebelum pemilu, kita sudah sangat siap untuk bertarung, kita sudah sangat siap untuk melakukan ya pertarungan di pemilu. Kenapa? Di awal kita sudah mengkondisikan kader, di awal kita sudah mensolidkan kader, di awal kita sudah ya kader ini sudah diberikan pembekalan. Oleh karena itu ya, insyaallah kepada ahli wasahlan, pada Ustaz Sami Marta, ya beliau pulang dari undangan di Bogor, ya.